Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan kami tim Tanjung Misteri Spiritual. Jadi sahabat MS dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk episode kali ini kami tim Tanjung Misteri tidak melakukan penelusuran. Jadi di sini saya hanya bercerita saja. Cerita ini adalah pengalaman pribadi saya kembali. Jadi cerita ini saya berjudul Tidur Ditemani Makhluk Halus. Jadi waktu itu setelah saya bekerja di Kaltim, pas sudah setahun mendekati hari raya atau lebaran, sahabat MS, saya pulang kampung. Nah, jadi saya waktu itu menginap di tempat salah seorang keponakan saya yang kebetulan di belakang rumahnya itu banyak terdapat pohon-pohon besar ya, sahabat MS. Katakanlah menurut warga setempat, di belakang rumah itu adalah tempat berkumpulnya makhluk halus. Jadi ceritanya mungkin satu perkampungan ya di situ. Nah, jadi setelah saya sampai di kampung, saya menginap di tempat keponakan saya. Tepat pas malam Jumat ya. Jadi malam Jumat itu saya tidur di kamar belakang lah istilahnya. Nah, jadi pertama memang tidak terjadi apa-apa, sahabat MS. Tidak terjadi apa-apa. Kita tidur seperti biasa juga. Kita baca doa apa yang kita bisa, kemudian kita tidur. Tidurnya ini jujur saya tidak biasa menghadap ke kiri ya. Kenapa waktu itu saya malah menghadap ke kiri, sahabat MS? Jadi begitu tidur berbalik ke sebelah kiri, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit ya, setelah pejamkan mata, tiba-tiba leher saya ini seperti dingin, sahabat. Dingin, saya rasakan dingin, tapi anehnya tidak merinding. Saya bingung, tidak biasanya saya bilang, apa yang menyebabkan leher saya dingin. Tidak berapa lama terdengar suara memanggil, Fadli, Fadli, Fadli 3 kali. Saya dengar suara ini kok kayak suara perempuan, dari mana? Lalu akhirnya setelah itu saya menengok, merasakan tangan kayak satu tangan ya memeluk di daerah leher. Kemudian ya itu tadi, rupanya itu yang mungkin saya dingin. Dia panggil lagi sekali nama saya, Fadli. Saya tengok sebelah kanan sambil ketawa. Astagfirullahaladzim, saya bilang.
rupanya ini makhluk yang memanggil nama saya. Dia ketawa, tapi saya tidak merasa takut. Mungkin karena dia memang mengajak bercanda ya sebenarnya. Tapi namanya bercanda ya, kalau diajak bercanda oleh manusia bagus. Kalau diajak bercanda sama makhluk kacamata, waduh, agak gimana gitu. Jadi akhirnya saya tengok, saya bilang, udah, saya bilang lebih baik kamu pergi dari sini, karena saya tidak ingin mengganggu dan kamu jangan mengganggu saya. Akhirnya tanpa pamit dia pergi. Kemudian berjalan lagi hari-hari, tiba malam Jumat lagi sahabat, malam Jumat depan kembali lagi saya tidur ditemani oleh makhluk tak kasat mata. Kali ini yang menemani saya siapa? Coba tebak. Pocong sahabat Elis. Aneh juga saya bilang, ini pocong kok malah tidur di belakang. Tapi kembali lagi saya tidak merasakan takut, apalagi merinding. Entah kenapa, karena bangsa mereka itu kan pandai memanipulasi suasana ya. Terasa dingin lagi belakang leher ini, tapi tidak ada tangan yang memeluknya, tidak ada, tidak seperti yang malam pertama. Jadi terasa aneh. Akhirnya saya kembali lagi, saya istilah kita tuh ngomong, sudah jauh kamu, jangan ganggu. Aku tidak pernah mengganggu kamu, tolong jangan diganggu. Dia menghilang tiba-tiba. Kembali lagi hari-hari saya jalani. Ada lagi malam Jumat, tapi yang terakhir ini, malam Jumat ketiga ini tidak, istilahnya tidak tidur di belakang lagi. Dia berdiri, cuman jari tangannya itu seperti kayak kita menowel. Nah, ditowelnya kita dari belakang. Saya kaget, saya tengok. Saya bilang, anak siapa ini mengganggu saja tidur. Dia ketawa. Saya kejar, seolah-olah saya mengejar itu sampai ke belakang rumah. Dan ternyata itu tuh anak penunggu di belakang rumah itu. Kemudian setelah saya kejar, dia hilang. Saya kembali lagi. Dan kebetulan di samping rumah keponakan itu ada satu rumah kosong, masih rumah keponakan juga, tapi sudah sekitar 1 bulan tidak ditinggalin. Saya coba tidur di situ. Keponakan saya cerita, paman jangan tidur di situ katanya. Di situ tuh banyak penunggunya, atau banyak hantu. Kalau tiap malam Jumat katanya ketawa-ketawa. Saya bilang tidak ada sejarahnya manusia mati dimakan hantu ya, atau dimakan syaitan. Yang ada paling ketakutan, saya bilang. Lalu katanya, ya sudah, kalau paman memang mau tidur di situ. Jadi malam pertama memang pas bertepatan dengan, kalau tidak salah, malam Jumat juga itu. Malam pertama itu seperti kayak suara orang banyak mengadakan pesta. Memang tidak bisa tidur saya. Malam itu tidak bisa tidur. Saya bilang mengganggu betul. Ya sudah,
Saat akhirnya, singkat cerita, satu malam saya tidak bisa tidur, sahabat Enes. Jadi saya bilang besok malam saya akan coba. Akhirnya besok malam, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 kalau tidak salah itu, saya coba mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah untuk menjauhkan makhluk tak kasat mata. Akhirnya selesai saya melakukan wirid doa, saya tiupkan di air, saya coba bertawakal ya kepada Allah, membersihkan itu. Kita bersihkan rumah itu, sahabat. Jadi setelah saya bersihkan, saya bilang, wahai makhluk Allah yang bernama Jin Kafu, apabila kamu tidak keluar dari rumah ini, maka murka Allah akan menimpa. Saya jeprekkan air itu di seluruh ruangan. Tidak berapa lama, seperti kayak orang lari, sahabat ini. Lari seperti manusia banyak berlari, lari terus lari. Akhirnya hilang. Tepat jam 12 malam, saya sudah tidur, sudah merasa tenang tidur. Kebetulan jendela, istilahnya kaca itu kan terang, jadi dari dalam itu bisa melihat yang di luar. Ketika saya tertidur, tidak lama terdengar suara ketokan orang mengetok pintu. Tok. Jadi saya bilang, wah, ada satu sosok perempuan, sahabatnya, sosok perempuan. Dia ngomong begini, kenapa saya kamu buang, padahal saya tidak mengganggu. Saya bilang gini, apa yang tidak mengganggu? Kamu tiap malam, saya bilang, ketawa ke TV, rame lagi satu orang, apalagi malam Jumat. Harusnya kalian muslim tidak? Kalau orang muslim itu, saya bilang, baca Yasin atau apakah, jangan buat keributan, jangan buat ketawa. Saya bilang, kenapa? Kamu mau marah? Saya sambil berzikir, ada salah satu ayat yang memang untuk menghancurkan bangsa mereka, itu namanya doa Nurbuah ya. Saya baca kalimat doa Nurbuah itu, saya tantang langsung. Kenapa? Saya bilang, mau marah? Oh tidak, saya pergi, katanya, pergi. Kemudian terbang sebetulnya. Tidak berapa lama, mungkin berselang hampir 10 menit, datang lagi satu sosok laki-laki dengan perkataan yang sama dan kalimat yang sama. Dia bertanya, kenapa, katanya, kamu? Saya bilang, kamu buang, padahal aku tidak mengganggu, katanya. Saya bilang, kalian mengganggu, karena suara kalian itu jelas terdengar, ketawa ke TV. Akhirnya, kenapa? Saya bilang, mau marah? Oh tidak. Saya tantang lagi, saya bacakan lagi doa Nurbuah itu. Mungkin entah, walau alam bisyawab, dia melihat salah satu cahaya di tangannya dengan berkah doa itu tadi. Tidak, katanya, saya pergi. Nah, akhirnya terakhir, sahabat MS, datang lagi seorang kakek-kakek. Nah, ini yang disebut rajanya ya, atau ketuanya. Dia marah, kenapa anak buah saya dia buang, padahal kami tidak pernah mengganggu. Saya bilang gini, siapa bilang anak buah sampai tidak mengganggu? Kalau malam ketawa-tawa, saya bilang, itu sangat mengganggu. Bahkan orang ketakutan.
Kalau sampean bangsa muslim harusnya membaca doa atau yasin atau apa, sampean bisa lah selain. Jangan ketawa-ketawa. Kenapa saya bilang kakek mau marah? Kalau mau marah kita berkelahi saja, saya bilang. Akhirnya, saya bacakan lagi doa nubuah tadi, keluar lagi cahaya putih tadi. Tidak, katanya, saya ampun, katanya, saya tidak berani. Dan akhirnya alhamdulillah dia pergi juga dan tidak pernah kembali lagi. Dan alhamdulillah rumah itu sekarang sudah bersih dari energi itu. Jadi cerita ini memang kejadian nyata yang saya alami. Mungkin itu saja episode kali ini yang bisa saya ceritakan. Salah hilap dalam perkataan saya ataupun menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf. Tetap saksikan terus video-video kami, dukung terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya di media sosial manapun, agar video ini bisa berkembang menjadi lebih baik ya sobat Mas. Dan pesan saya, sekuat-kuatnya bangsa jin atau bangsa setan, mereka tidak akan tahan dengan kalam Allah. Memang ada juga dari bangsa setan atau iblis itu yang alim. Semakin alim seseorang, semakin alim lagi iblis. Tapi percayalah, selama kita berpegang teguh kepada Allah, insya Allah kita akan diberinya keselamatan dan perlindungan. Oke sahabat MS, kiranya hanya ini yang bisa saya ceritakan. Sampai jumpa lagi dengan episode cerita yang lainnya dan penelusuran kami di tempat-tempat yang dianggap angker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.